Jadi begitu anak saya tumbuh besar, kita tuh seperti sahabat. Tidur di tempat tidur ini tuh berdua. Mama tahu nggak ini sini. Lalu saya marah sama dia. Kenapa kamu selalu bilang itu teman-teman? Kapan kamu yang ada di sana? Kalau mama bilang ya sejengkal kita akan ketemu Allah atau bagaimanapun, tapi kita yakin misteri dalam kehidupan tuh nggak pernah ada yang tahu. Vicky ini pernah di pesantren. Kalau Vicky ini memang punya pondasi iman yang kuat, apapun bagaimanapun juga dia akan kembali ke sangkarnya ini. Itu nggak mungkin enggak. Jadi alasan saya untuk hidup itu apa? Lama-lama. Tapi dengan adanya mereka begini ya, artinya saya punya alasan. Ya udah mama sehat, mama hidup dong untuk saya gitu loh. Jadi saya punya kekuatan di situ. Lebih baik kamu menikah daripada kamu berzinah gitu ya. Mana yang lebih baik? Vicky kawin cerai tapi memang nikahnya juga halal, sama Vicky yang artinya Vicky yang bermaksiat tanpa dia menikah gitu. Vicky nggak ada baik. Nggak ada baik-baiknya memang. Kan nggak mungkin juga kamu 100% kamu wanita dewasa yang sudah pernah gagal berumah tangga tiba-tiba nelan mentah-mentah. Aku bilang sama sekarang papa. lagi maaf ya, malam pertama juga yang menikmati kalian. Papa kamu nggak tahu. Jangan karena kegagalan kamu menundukkan kepada seseorang. Aku nggak lagi mendudukan. Kan nggak harus Vicky Prasetyo sebenarnya. Betul. Apa nggak ada pikiran kayak gitu, Mama? Mama En, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, thank you ya udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Sama-sama. Oke. Mama udah lama sakit ini? Kalau sakitnya sih udah lama ya, dari tahun 2002 awal sakit. Terus tahun 2005 angkat rahim ya sekarang. Kalau yang sekarang ini nih yang terlama ya sakitnya saya di tempat tidur dari Oktober tahun lalu 2019 sampai sekarang. Dan selama itu di rumah terbaring aja gitu? Di rumah sakit, di rumah. Jadi ya pikniknya kamar tuh kamar aja. Setahun lebih. Oke, tapi sekarang udah mendingan atau? Alhamdulillah lumayan. Mendingan ya, dibanding sebelum-sebelumnya? Iya, dari sebelum. Semangat soalnya. Kan ibadah juga. Rajin ibadah. Iya. Apalagi mau punya mantu katanya. Insya Allah. Pernah ketemu Vicky sebelumnya, Mama? Belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Pernah lihat di TV pasti kan? Pastinya. Dengar beritanya juga. Iya. Jadi waktu katanya mau menikah, Rani yang pertama kali bilang? Ya mereka berdua datang ke sini. Oh. Terus reaksinya gimana tuh Mama? Ya, biasa aja sih ya buat saya karena mereka orang-orang dewasa ya itu pilihan mereka. Itu kan orang tua kan artinya ngekor aja. Kalau netizen banyak yang khawatir karena mantunya. Itu hal yang biasa ya. Netizen namanya manusia tuh ya, jangankan kita punya kesalahan. Bener pun juga bisa salah loh di mata orang. Tinggal tergantung bagaimana orang menilainya, dari sisi apa. Kalau yang master gladiator ini sih udah siapa sih nggak tahu ya. Nah cuma ya kembali ke kalau saya begini, saya pernah utarakan sama Vicky juga. Misalkan ada 10 orang nggak suka sama Anda, terus saya orang yang ke-11. Saya kan berpikir, kalau 10 orang nggak suka sama Anda, saya ini penasaran mau tahu, kenapa sih kok orang ini nggak disukai gitu. Dan saya ingin jadi sahabat Anda, gitu. Kalau semuanya nggak suka, lalu yang suka tuh siapa? Saya prinsipnya seperti itu. Saya ini dampaknya, kena dampaknya banget akibat mereka ya. Pemberitaan kan ini artinya, kalau menurut saya ini panggung ini milik mereka sekarang. Dari semua arah, dari saudara saya, teman-teman saya. Kenapa kamu biarkan anak kamu sama si Vicky begini. Saya pikir, kenapa sih kita nggak coba introspeksi diri? Apa tadi Kan saya Kalina kan anak satu-satunya ya? Iya, betul. Saya punya anak 3, mau punya anak 4 gitu. Jadi saya tahulah cintanya ke anak kayak gimana gitu kan. Iya. Sebagai anak yang satu-satunya dan waktu itu ngegedein juga sendirian gitu kan. Mama. Kan pasti deket banget hubungannya, sayang banget. Malah apa yang dia sakit mungkin juga berasa ikut sakit, dia sedih juga ikut berasa sedih gitu. Iya. Masa kecilnya kayak gimana sih dulu Mama sama Kalina tuh? Saya sama Rani nih seperti anak bungsu di keluarga kami.
Karena saya cerita sama papanya, dia kan waktu usia anak saya 4 tahun ya. Dan saya masih muda sekali ketika itu, baru 21 tahun umur saya. Jadi begitu anak saya tumbuh besar, kita tuh seperti sahabat. Tidur di tempat tidur ini tuh berdua. Kadang-kadang ibu saya tuh kalau kita tidur sampai malam ya, tok 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 tok, kalian belum pernah tidur. Bercanda, kita pergi kemana sama-sama, pergi nonton sama, kemana-mana sama. Kadang-kadang kalau mau keluar rumah ya, dari rumah nih kita janjian, bikin perjanjian. Ini kita keluar rumah, mobil dibawa sama Rani. Ntar pulangnya Rani yang bawa mobil, kata dia, gue juga dong yang bawa mobil. Pokoknya sebegitu harmonisnya hubungan kami berdua. Karena beda umurnya kan nggak jauh ya? Nggak terlalu jauh. Jadi sekitar ketika dia 17 remaja, tahun ya? Ketika dia remaja, itu boleh katakan kami tuh orang taunya kita adik kakak. Bahkan waktu kita jalan sama-sama aja, ini kadang-kadang suka jahat juga waktu dia remaja ya. Dia kalau cium saya itu kan bibir saya yang dicium sama dia. Sehingga orang mengatakan, oh ini pasti lesbian dia. Ini anaknya nih isengan gitu ya. Ini anak yang rajin waktu kecil. Terus nggak susah? Oh nggak susah sama sekali. Saya kan harus bekerja. Karena saya harus bekerja, saya ibu tunggal yang harus menafkahi anak saya. Ya orang tua saya kan juga bukan orang yang mampu gitu, jadi saya harus berjuang mencari kehidupan untuk anak saya tuh tumbuh besar gitu ya, dengan susah payahnya saya gitu menyekolahkan dia ya. Nah kenapa juga saya bertahan, artinya menyendiri ya, karena saya hibahkan waktu hidup saya tuh untuk keluarga. Jadi untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk Rani dan untuk Aska akhirnya sekarang gitu. Ibu saya almarhumah tuh meninggal di sini di tangan saya sendirian. Tidak ada yang bantu. Saya ngurus orang tua 2 sepuh ya, saya sendirian. Jadi kalau saya tuh kerja keras dari muda udah terbiasa. Dulu pernah tahu nggak Kalina akan sepopuler sekarang lah gitu? Gini. Kan pertama kali menikah usianya juga 20-an sekian tahun. Iya. Dan itu kan juga dengan tokoh masyarakat yang luar biasa lah gitu. Iya. Karena kita satu tempat tidur begini ya, kita nonton TV di situ. Mama, masih ingat nggak? Itu kan si payung Mama, saya ingat. Mama tahu nggak ini sini. Lalu saya marah sama dia. Kenapa kamu selalu bilang itu teman-teman? Kapan kamu yang ada di sana? Saya mau kamu yang ada di sana. Jadi Mama memang mengencourage untuk Kalina Rani berkarir ya, di. Karena saya tidak punya modal apa-apa ya, artinya pengetahuan saya juga sangat sedikit sekali, minim ya. Makanya saya dorong dia untuk di depan gitu ya, dalam pendidikannya. Bahkan pun juga ketika itu waktu dia belum bisa berbahasa Inggris ya, saya kan kursusin dia di LIA ya ketika itu. Setiap dia pergi ke rumah papahnya, nginep 1-2 malam sana, pulangnya dia berhenti karena nggak ada nganterin ke kursusnya. Saya lagi dorong dia, kamu harus bisa berbahasa Inggris karena nanti ini akan berlaku 10-20 tahun kemudian, tidak sekarang. Nggak apa-apa deh, istilahnya saya tuh yang nyangkul, yang kerja bakti, tapi dia harus ada depan gitu loh. Seperti itu saya mendidik anak saya. Dan khawatir nggak waktu akhirnya Kalina mulai berkarir jadi model? Saya nggak khawatir gini, karena kemana-mana pun dia pergi saya kawal. Saya kawal dia. Bahkan sama ibu saya, nenek-nenek saya ajak kemana pun. Yang lain kalau jalan model gitu, kalau misalnya lagi pas gladi resik gitu sama pacar ya, sama saya mah sama ibu, sama mama, sama nenek-nenek. saya baru kemarin saya cerita tentang ini ya. Lucunya tuh ya, waktu sama Rani, teman-temannya kan komplain, teman-teman biasalah, teman-teman remajanya itu ya. Ran, lu kapan sih nggak dikawal sama satpam lu? Maksudnya saya gitu ya. Suatu ketika dia tuh bebas gitu, ceritanya kan bebas. Saya nggak ikutan. Tapi teman saya telepon, bos katanya, ini gue lihat Rani di sini gitu ya. Sama siapa? Sama teman-temannya. Terus kan saya sebagai ibu kan ada khawatir lah ya. Waduh, takutnya terjadi apa-apa sama dia. Terus tahu saya nongol di belakang dia gitu ya. Ya elah, kapan mau bebas nih si Rani? Iya. Terus katanya, dia juga komplain juga, Mama kok tahu aja di mana berani berada katanya. Ya malaikat Mama di mana-mana, saya bilang gitu ya. Namanya Dan ibu kan. iya, saya sangat menjaga banget itu. Kalau dia lepas ini kan misalkan dia ada show gitu, catwalk gitu ya, dia di modelingnya itu jauh sebelum Rani kenal sama mantan suaminya. Jauh itu saya udah berkecimpung sama teman-teman artis juga gitu loh. Jadi buat saya tuh yang dunia seperti itu nggak aneh buat saya. Berteman dengan artis-artis itu kok bisa berteman karena Mama juga saya ini orang yang mudah bergaul. Kita punya, dulu kan saya seneng saya kan seneng dansa ya, seneng dansa salsa gitu ya. Dulu kan di Kemang kan ada klub salsa ya, salsa club maksud saya. Saya sering datang ke sana, bahkan almost every night saya ada di sana. Pokoknya saya akan cerita masa lalu saya nggak artinya
kok sekarang terkesan, saya bukan orang yang munafik, saya memang cerita apa adanya, ini perjalanan hidup ya. Ntar dari salsa ada teman-teman yang ya kenalin, biasalah seperti itu ya, kenal-kenalan, jadi kenal sama si A, si B ya, teman-teman artis, jadi kita berteman seperti itu. Mohon maaf ya, kan Rani kan udah 3 kali dalam pernikahan gagal gitu. Itu menurut Mama tuh kenapa sih? Saya kan kenal Kalina, kenal Rani kan belum lama ini, tapi dari apa yang saya lihat, bukan orang yang neko-neko lah istilahnya gitu. Orangnya enak diajak ngobrol, easy going, nggak banyak nuntut, ngemper juga mau, nggak bukan tipe orang yang sombong gitu. Saya juga kadang tanya-tanya kok, kan sudah ada pernikahan yang gagal sampai 3 kali, itu menurut Mama tuh kenapa? Kita punya hak untuk memilih yang terbaik untuk diri kita. Lebih baik kamu menikah daripada kamu berzinah gitu ya. Mau pada akhirnya nanti mau 2 bulan, 3 bulan ternyata memang tidak cocok ya. Misalkan rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi. Kenapa harus kamu menyiksa diri kamu dalam pernikahan yang seperti api dalam sekam ini? Kamu kan harus lindungi diri kamu gitu loh. Kan memang perceraian itu hal yang dibenci Allah, tapi kan dibolehkan juga sama Allah. Artinya perceraian itu sendiri, mau Rani mau nikah 2-3 kali, kalau memang dia tidak cocok mau 4 kali seperti Vicky kan katanya juga ya, saya tahu aja dari TV nih katanya 24 kali apa itu kan dia yang tahu. Hanya dia yang tahu. Hanya dia yang tahu, beberapa kali itu urusan dia. Yang merasakan rumah tangga itu adalah dia bersama pasangannya. Kita kan orang luar cuma melihat, oh si Vicky ini katakanlah dia ganti-ganti perempuan, kawin cerai. Mana yang lebih baik? Vicky kawin cerai tapi memang nikahnya juga halal, diridhoi Allah, memang ini dia menghindari zina, sama Vicky yang artinya yang Vicky lagi ya, Vicky yang bermaksiat tanpa dia menikah gitu. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik, Bos? Vicky nggak ada baik. Nggak ada baik-baiknya memang. Tapi di antara keduanya ada yang lebih baik. Pasti ada yang lebih baik. Menurut saya, mendingan dia yang 25 kali kawin cerai daripada dia 25 kali harus seneng, ntar bayar saya gitu loh. Lebih baik yang 25 kali kawin cerai tapi halal daripada 25 kali yang dia mesum atau apa, mohon maaf ya pembicaraan mungkin kalau terlalu kasar ya, dia bermaksiat. Itu pandangan saya seperti itu. Gitu. Jadi intinya Mama memaklumi lah kalau sampai waktu itu Kalina memutuskan meninggalkan pasangannya gitu. Saya nggak memaklumi, artinya gini ya. Kan yang merasakan dia. I don't even know dia mau nikah sama, apalagi yang kedua saya nggak tahu, nggak kenal juga. Nah kalau misalkan dia dan dia memutuskan untuk tidak bersama pasangannya lagi, kan dia yang merasakan, bukan saya merasakan. Saya nggak pernah satu rumah, saya nggak tahu. Tapi kalau belajar dari apa yang udah terjadi sebelumnya gitu, Kalina sempat ngobrol juga kan, si Rani pernah bilang waktu itu terlalu terburu-buru menjelang Lebaran waktu itu ya. Waktu itu kan dari pihak orang tua aku yang di sana, kan beliau minta aku menikah dalam waktu 5 hari. Aku juga cerita sama Mama kan waktu itu ya, Ma. Jadi sebelum bulan puasa. Nah aku bilang sama Papa, jangan terburu-buru, nanti aja gitu. Nah tapi si Papa tetap maunya dalam waktu 5 hari untuk menyiapkan pernikahan. Sampai akhirnya Papa juga bantuin untuk ngurusin ke KUA dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Waktu itu Mama bisa, tapi kan yang menjalankan kamu. Kan nggak mungkin juga kamu 100% kamu wanita dewasa yang sudah pernah gagal berumah tangga, tiba-tiba nelan mentah-mentah. Aku bilang sama sekarang Papa. lagi, maaf ya, malam pertama juga yang menikmati kalian. Papa kamu nggak tahu. Jangan karena kegagalan kamu menundukkan kepada seseorang. Aku nggak lagi mendudukan. Cuma kan tadi kan dibilang katanya 5 hari itu. Aku jelasin sekarang gitu. Nah saat itu Papa nelfon aku. Papa bilang, Papa mau kamu datang hari Jumat ke rumah Papa, kata gitu. Ajak si A ya, kata Papa gitu. Nah pas sampai sana baru duduk langsung dibilang, Papa mau kalian menikah begini. Itu ceritanya. Nah aku bilang memang dari pihaknya dia sih memang pengen serius, tapi nggak lagi waktu 5 hari juga yang gitu loh. Waktu itu kan kejadiannya pas lagi COVID juga ya? Kalau yang kedua, yang tahun berapa ya? 2000 lupa. Nah, yang ketiga ini kan, kalau yang kemarin pas lagi awal-awal COVID. Kalau belajar dari situ, menurut Mama pesan buat Kalina tuh apa? Kira-kira untuk pernikahan yang sekarang ini dengan Vicky? Artinya jelek bagus di anak saya. Tentunya bukan artinya saya memihak atau membela. Ya tentu seorang ibu apapun juga saya akan bela anak saya gitu ya. Bahkan kalau diminta nyawa pun juga ya akan dikasih untuk anaknya gitu. Nah artinya saya sama Vicky cuma bukan berpesan, artinya saya punya satu keyakinan gitu ya.
yang pernah saya juga utarakan sama Vicky waktu datang ke sini beberapa waktu yang lalu ya. Vicky ini pernah di pesantren ya, bahkan Vicky juga yang saya dengar katanya hatam Quran, pokoknya dia ngerti nahwu sorof dan macam-macam, artinya dia punya pondasi gitu loh, dia punya pondasi keimanan. Kalau Vicky ini memang punya pondasi iman yang kuat, dia akan berpegang teguh untuk keimanannya ini. Itu pertama yang saya percaya. Kalau ke Kalina? Iya, faktor lain ke Kalina. Kalina tuh kira-kira pesan apa buat dari Mama? Kalau Kalina ini anak saya tuh keras kepala ya, keras kepala. Sama dengan saya karena kita satu bintang. Gitu. Satu bintang. Saya ini satu bintang. Kita tuh artinya saya sama-sama Scorpio. Scorpio itu keras ya, tapi kita tuh setia. Kalau udah satu kita satu gitu loh. Tapi jangan coba-coba hianati kita. Nah, Rani pun seperti itu. Rani seperti itu. Saya melihat dari karakter dia, artinya ini anak yang baik. Nah, hanya saja mudah terpengaruh. Kenal Kalina sedikit ya, tapi mungkin kulitnya aja gitu. Dia tipe yang menyandarkan ke orang sih kayaknya. Dia menyandarkan ke seseorang gitu. Follow dia. Dia ikut. Dia follower ya. Jadi tergantung dia nyandarnya ke siapa, dia akan bisa mengikuti lah. Karena itu kenapa saya katakan dia membutuhkan imam ya, membutuhkan leader di depan dia. Karena leadernya ini yang artinya si leader ini, si imam ini yang memang benar-benar orang yang qualified, artinya yang dia benar-benar bisa membawa dia, membawa Rani. Tergantung dari imamnya. Leader aku tuh nggak gitu. Baik, ya aku nggak mau mengikuti itu lagi. Jadi Mama benar-benar menaruh harapan bahwa Vicky Prasetyo nanti bisa menjadi imam yang akan memimpin Kalina nih. Iya, saya besar harapan saya karena apa? Tadi itu karena saya berkeyakinan orang yang punya pondasi agama yang kuat ya, apapun bagaimanapun juga dia akan kembali ke sangkarnya ini. Itu nggak mungkin enggak. Saya punya pertanyaan gini, kan nggak harus Vicky Prasetyo sebenarnya. Betul. Maksudnya, iya. Kalau yang istilahnya punya iman kuat, yang bisa jadi imam yang baik, secara tampilan luar kan Vicky kayaknya lebih berbahaya lah gitu, lebih beresiko gitu. Iya. Apa nggak ada pikiran kayak gitu, Mama? Tadi saya katakan ya, ketika orang tuh punya pondasi iman yang kuat ya, dia akan khawatir untuk berbuat macam-macam di luar sana. Ketika dia keluar dari sangkarnya ini ke sana, dia mau berbuat maksiat. Artinya kan dia bermaksiat sama Allah. Apakah dia sanggup berhadapan sama Allah nantinya? Apalagi sekarang dia udah ngomong di TV, kan Indonesia tahu. Dia mencintai Kalina gini, dan sebelumnya juga dia lompat dari inilah baling-baling itu si Doraemonnya itu terjun ini. Kan seperti itu. Itu udah Vicky, trademarknya Vicky seperti itu. Nah sekarang buktikan. Jadi sedikit pun tidak pernah terbersit kekhawatiran waktu nama Vicky Prasetyo pertama kali didengar? Enggak, karena yang saya dengar ya tentang Vicky, saya tidak melihat Vicky itu dari negatifnya orang katakan tentang Vicky ya, yang master of kawin cerai sampai 24 kali. Saya nggak melihat ke sana, ke sisi itu saya nggak melihat. Yang saya lihat ini orang yang pernah di pesantren. Saya nggak perlu khawatir, karena ini bukan anak kecil kok. Nah, kalau misalkan dia berbuat kesalahan, apa dia nggak mau sama anak-anaknya? Gitu loh. Dan yang lebih parah dari itu nanti, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dia di hadapan Allah. Sanggup nggak itu? Saya punya keyakinan itu aja. Makanya saya sedikit pun tidak ada kekhawatiran. Anak saya anak dewasa, dia tough, dia kuat, dia strong, gitu loh. Dia ada saya. Selagi saya masih bernafas, saya lagi masih hidup, saya akan dampingi anak saya akan backup anak saya. Dalam waktu dekat kan Vicky Prasetyo akan jadi anaknya Mama juga nih. Iya. Dan dia juga punya anak juga, ada 6 orang. Iya. Jadi cucunya Mama dapat paket banyak langsung 7. Alhamdulillah. Nah kira-kira pesan apa buat Vicky nih? Beberapa hal yang Vicky perlu tahu dalam menikahi Kalina sebaiknya seperti apa? Ya seperti yang saya katakan, dia akan menjadi leader, dia akan menjadi imam bagi anak saya. Dia makmumnya, apalagi dia punya anak 6 ya. Artinya dia harus membuktikan dirinya, dia harus kuat gitu loh. Dia lebih kuat daripada orang umumnya lain dengan dengan kebanyakan laki-laki yang lain gitu loh. Dia ini sekarang tanggung jawabnya berat, Vicky, termasuk diri saya. Karena sekarang artinya dia akan menjadi anak saya juga. Dan Vicky ini benar-benar harus concern dengan dirinya gitu loh. Bahwa saya tidak boleh main-main lagi. Bahwa saya ini di belakang saya tuh makmum saya ini banyak banget. Sekarang tambah lagi ada 2. Al-Quran mencatat ya. Saya udah bilang sama Vicky, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman kata Allah, jagalah dirimu kata Allah dan keluargamu dari
neraka. Kan gitu. Nah artinya kami ini sebagai makmumnya ya, sebagai orang di belakangnya Vicky, ini kan Vicky yang akan apa di pundaknya Vicky ini tanggung jawab itu nggak gampang, itu berat, dan ini tugasnya dia, tugasnya Vicky gitu. Nah Vicky gimana bro, maksudnya ngelihat kondisinya mama sekarang ini, dan lu harus menjadi imam buat mereka semua, tambah lagi. Yang pasti kan satu, namanya tadi mama bilang kan, pasti otomatis makmum akan bertambah. Terlebih dari itu, ibu pun akan bertambah. Karena kan ibunya Kalina udah jelas, itu adalah ibu saya juga. Bagaimana saya insya Allah mudah-mudahan bisa memperhatikan beliau dari segi kesehatan dan lain-lain. Saya makanya coba diskusi untuk nanti bagaimana ke depannya. Saya akan coba komunikasi sama Kalina juga. Doa saya adalah ini perjalanan rumah tangga saya terakhir. Itu yang selalu saya panjatkan juga di dalam doa. Selain saya evaluasi atas diri saya, karena apa? Ya anak-anak saya sudah sangat merasa mendapatkan dari sesuatu kehilangan berapa tahun dari sosok seorang ibu ada di Kalina gitu loh. Terus juga ya alhamdulillah saya juga udah bisa silaturahmi ketemu Mama EN, ibu mertua saya yang kondisinya saat ini. Saya juga pengen memberikan motivasi untuk kalau Mama bilang ya sejengkal kita akan ketemu Allah atau bagaimanapun, tapi kita yakin misteri dalam kehidupan tuh nggak pernah ada yang tahu. Oke, kalau dari Kalina gimana nih nanti, udah ketemu Mama kan? Siap nggak nih kira-kira Vicky Prasetyo mantep nih menjelang pernikahan? Insya Allah sih kalau aku, karena dari awal aku ketemu sama beliau juga niat saya tuh bukan untuk main-main ya gitu. Saya juga ibaratnya tuh kalau kayak capek dengan masalah yang ada gitu, dan saya pengen kalau Vicky ini menjadi yang terakhir untuk saya, laki-laki terakhir dalam hidup saya. Jadi kalau sekarang tuh laki-laki dalam hidup saya tuh ada 3, Vicky, Aska, Benzema. Gitu. Dan 2 bulan ini ada berubah nggak sih? Ada atau dia konsisten? Sholatnya contohnya konsisten? Alhamdulillah sih. Puasanya konsisten? Puasanya kalau berapa hari yang lalu memang aku suruh kamu untuk jangan puasa dulu yang ya, soalnya memang kondisinya lagi drop banget kita tuh, khususnya Mas Vicky dia tuh lagi full banget, acaranya padat banget dan dia lagi agak drop. Aku bilang jangan dipaksain gitu untuk minum obat, jadi biar dia istirahat gitu. Jadi aku suruh dia untuk makan dulu, terus itu minum obat, dia istirahat. Oke. Katanya mau ada surprise juga? Ya pastinya. Ini kan ya kemarin hari ibu ya, karena kan mama juga akan ya bisa dibilang insya Allah akan menjadi ibu gitu loh. Jadi ya aku ucapin terima kasih mah untuk bisa selalu nggak bosan-bosan untuk mengingatkan kami, mengingatkan ibadahnya, mengingatkan hal-hal lainnya. Bahkan mama juga yang merencanakan untuk kita selalu bikin pengajian rutin di rumah mama gitu. Insya Allah kita juga udah agendakan di sela-sela ya kegiatan-kegiatan saya yang lain. Mama selalu mengingatkan bagaimana kepentingan akhirat itu jauh sangat lebih penting daripada hal duniawi. Ini yang jangan dibalik gitu loh. Jadi di hari ini, di hari ibu, segala sesuatunya satu, mungkin aku bersama Kalina ngucapin Ma hari ibu, terima kasih mama udah melahirkan calon istri saya yang sangat luar biasa, cantiknya, baiknya, penurut, sejauh ini bisa menjadi bijaksana yang baik. Itu kan semua lahirkan dari rahimnya seorang mama. 9 bulan mama sudah melahirkan, sudah mengandung sampai kemudian melahirkan, bukan perjuangan yang mudah sampai mempertaruhkan nyawa mama. Nah di hari ibu saya pasti akan memberikan sesuatu nanti yang saya sudah simpen. Ada, jadi kalau keluarga aku itu ada turun temurun kalung dari mama aku. Jadi mama aku dari sebelumnya gitu loh. Nah itu yang ini, cuma kondisinya karena di Cikarang, nanti aku akan ambil, cuma ini yang aku harus sampaikan juga gitu loh. Terlepas juga nanti aku akan memberikan sesuatu juga buat mama di hari ibu ini gitu. Tapi buat kamu ya aku udah ada sesuatu, nanti mungkin saat kita mau berangkat aku akan bisa kasihin kamu kalung dari
turun-temurun keluarga aku gitu. Terima kasih. Mama, ini anaknya si Vicky ini kalau menurut saya itu seorang yang bisa memberi inspirasi ya. Jadi gini, di TV ratingnya bagus terus. Jadi dia punya kemampuan untuk membuat orang suka sama dia, punya kemampuan untuk bisa menginspirasi orang-orang sebenarnya. Nah dia punya cita-cita dari kecil, pengen jadi pendakwah sebenarnya. Dan udah berkali-kali disampaikan. Jadi kalau aku titip doa buat Vicky, mama yang doain, biasanya kan doa seorang mama ke anaknya itu kan dikabulkan misalnya gitu ya, supaya dia bisa menjadi pendakwah benar-benar. Karena dengan potensi dia, dengan kemampuan dia, bisa merubah ribuan, bahkan ratusan ribu atau mungkin jutaan orang bisa berubah hidupnya. Dia punya kemampuan seperti itu. Saya akan dukung. Saya akan perkenalkan dengan ustadz-ustadz yang qualified ya. Ustadz-ustadz yang memang bagus. Yang bagus sekali, bahkan bagus sekali gitu loh. Untuk Vicky, kalau memang hal itu dia inginkan, saya akan dukung. Dan biasanya orang yang energinya besar kayak Vicky gini memang punya kemampuan besar juga untuk mempengaruhi orang. Betul. Kalau diarahkan dengan di jalan yang benar. Nah, kembali ke tadi itu, makanya saya yakin kalau orang yang punya pondasi agamanya kuat ya, kalau katakanlah bukan hanya Vicky, siapapun dia, kalau dia punya pondasi agamanya kuat, bagaimanapun juga yang dia lakukan di luaran sana itu cuma artinya perjalanan hidup ya, memang harus seperti, bukan harus seperti, memang begitu adanya, dan dia akan kembali gitu loh. Yang tadi saya katakan, Vicky di sini, dia punya pondasi di sini, walaupun dia terbang kemana-mana nih, Vicky kemana, dasar mata dia mau jadi apa, mau ngapain, dia akan kembali ke fitrahnya. Itu nggak bisa dibohongi. Ya mungkin saya juga pengen acara kali ini tuh jadi saksi sejarah juga sih, maksudnya biar ya mama kan lagi sakit, dan itu juga bisa jadi satu sumber inspirasi buat seorang Vicky gitu, bahwa penderitaan seorang ibu bisa menjadi pecutan juga buat Vicky ke depannya nanti, supaya dia bisa lebih menjaga amanah dan menjaga keluarganya dengan jauh lebih baik ya, moga-moga ya. Ya semoga, karena ini rumors ini ya, kita nggak bisa bendung mereka punya hak untuk itu. Dan saya sebagai ibunya ya, saya bilang santai ya, teman-teman saya yang datang ke sini juga, kok dibiarkan aja anak kamu, kan anak kamu satu. Anak saya juga bukan anak yang sempurna, dalam arti dia juga punya masa lalu ya, artinya dia juga udah 3 kali menikah, bahkan juga mungkin ada pacar-pacar yang lain di luar daripada suami-suaminya itu ya, dan tidak ada satupun orang yang sempurna gitu loh. Kita belajar untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Kita perbaiki. Allah kasih kesempatan untuk kita hidup ini. Berapa lama lagi? Apalagi saya sudah tua dan saya sakitan. Berapa jam lagi katakanlah. Saya nggak berani. Kenapa? Dalam Islam itu apa yang paling dekat dengan kita, Vicky? Kematian. Kita nggak pernah tahu kapan kematian menjemput kita. Mungkin karena bisa jadi karena saya selalu bicara tentang kematian. Kamu tahu, saya udah siapkan kain kafan saya siapkan handuk saya, kain-kain apa semuanya. Bahkan kalau saya meninggal, siapapun juga nanti mendapatkan saya misalkan meninggal, nggak akan merepotkan kalian. Tinggal telepon aja, nomor telepon yang udah saya tulis di situ di wasiat saya. Tolong kalau saya nggak ada umur, hubungi ini. Mereka akan datang dan nggak perlu bayar. Mereka yang mandikan saya, mereka yang doakan saya, ambulan nggak perlu bayar. Itu semua udah settle. Bahkan ada saya punya anak angkat, dia Kristiani, itu mama. Ini saya ada di gereja sekarang. Saya minta sama pendeta untuk doain mama. Kita misa ini nama mama ada di misa ini. Sampai lintas agama pun juga. Ya masalah diterima apa tidak, urusan Allah. Hak prerogatifnya Allah gitu. Nah makanya saya katakan kalau kayak ini anak saya satu, saya titip sama Vicky ya. Jadi insya Allah kalau saya punya umur panjang ya kita bisa sama-sama gitu ya. Tapi kalau saya nggak punya umur panjang ya ini emang permata saya satu-satunya, titip sama Vicky gitu. Gitu. Anak satu-satunya lu bro. Iya. Cuma satu ini aja saya punya, gitu loh. Jadi mau siapa lagi saya nitip anak kalau bukan sama suaminya kan gitu. Ya dialah yang akan
akan bertanggung jawab atas anak saya dunia akhiratnya gitu. Thank you Mama udah ngobrol-ngobrol. Iya, Ma. Semoga-moga sehat terus. Siapa tahu cucunya nambah lagi kan? Amin. Gitu. Ya moga-moga dengan tambahnya keluarga, terus mungkin dapat cucu lagi. Amin. Mama jadi makin seger, makin sehat. Ada alasan buat saya hidup. Iya, umurnya makin panjang. Soalnya punya mantu kayak gini kan seru juga nih. Seru. Ini sebelum ada rumors Rani sama Vicky, memang saya bukan apatis ya, artinya bukan saya pesimis atau sebagainya, bukan ya. Artinya let's say Rani punya kehidupan sendiri. Kita sama-sama tahu, apalagi cucu saya kan, dia punya kehidupan sendiri dan dia punya masa depan dan dia diasuh sama ayah yang subhanallah ya, yang luar biasa gitu. Jadi artinya ya saya untuk siapa gitu loh. Walaupun memang saya hidup ini bisa untuk berbuat kebaikan dengan apa, saya kan bukan pendakwa juga gitu ya. Jadi alasan saya untuk hidup itu apa? Lama-lama. Tapi dengan adanya mereka begini ya, artinya saya punya alasan gitu loh. Apalagi Vicky dengan ini artinya menopang saya gitu ya. Ada kekuatan saya. Jadi ada alasan untuk saya. Ya udah Mama sehat, Mama hidup dong untuk saya gitu loh. Jadi saya punya kekuatan di situ. Nah, saya feeling saya ya dari yang saya lihat kepribadiannya Kalina gitu. Dia akan bersinar pada saat dia menemukan imam atau pasangan yang pas gitu kalau menurut saya. Karena dia benar-benar hidup dia akan dedikasikan ke orang yang tepat dan saat itulah dia benar-benar akan lebih bersinar. Nah, gitu. Di samping dia sama suaminya, itu ibu itu jangan pernah kamu lewatkan ibu kamu itu. Semua orang-orang besar di sana, di belakang, di behind mereka itu siapa? Itu ibunya berperan. Termasuk Vicky. Vicky nggak akan menjadi Vicky seperti tanpa ibunya. Itu peranan seorang ibu itu besar sekali. Jangan abaikan itu, gitu loh. Mama sekarang lebih sehat lah. Amin, insya Allah. Insya Allah. Saya belajar banyak sih ngobrol hari ini. Tapi juga makin seru lagi jadi tegang menantikan mereka berdua ini karena ya kita lihat aja, kita doain ya, kita doakan ya semua kita doakan semoga untuk menuju ke sana kan masih lumayan jauh ya, masih ada kurang lebih 2 bulanan. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang ya. Semoga Allah juga memberikan rahmatnya ya untuk mereka berdua terutama ya, dan saya sebagai ibunya ya mendorongnya dengan doa seperti itu. Karena fansnya mereka akan mengharapkan mereka langgeng, yang julid dan nyinyir siap-siap mencet handphone ini untuk mereka berkomen dijadikan kalau sampai gambling mereka loh. salah. Iya. Dijadikan gambling loh. Oh gitu. Durasi berapa lama? 3 bulan, kelamaan paling 1 bulan. Telinga saya dengar sendiri. Dijadikan taruhan mereka ini berdua. Iya. Yang kedua berapa lama? 6 bulan. Yang ketiga berapa? Yang ketiga 3 bulan. Yang ini nggak sampai 1 bulan. Lihat aja. Nah, makanya saya berkali-kali bilang sama, buktikan Vicky sama orang-orang itu. Bantu saya untuk buktikan gitu loh. Iya, Ma. Bahwa yang mereka ucapkan tentang kamu itu tidak seperti yang mereka duga. Gitu loh. Kita buktikan. Boleh kita cengang-cengeng, nggak ada masalah. Ini dia kan emang korbannya dibully dulu. Emang udah memang takdirnya dia gitu loh. Tanpa itu pun nggak rame kan dunia ini gitu loh. Tapi kan dia juga ditanggapinya juga senyum-senyum. Ini kemenangan dia. Kenapa? Semakin dibully, dianya cengar-cengir. Gablek ya. Gablek. Semakin orang tuh simpatik gitu loh. Coba kalau dia ngomong, dia ngotot. Oh, anjlok langsung. Pengalaman saya pribadi juga sama Vicky. Kita ketemu sebelum Vicky masuk rumah tahanan 1 hari sebelumnya. Pesantren. Ya, sebelum masuk. Saya ketemu sama dia. Sama saya ketemu dia sesudahnya itu memang banyak perubahan kalau saya lihat. Alhamdulillah. Ya, moga-moga stabil ya bro. Amin, mudah-mudahan istiqomah. Dan sekarang juga aku udah jadi anak mama kan. Iya. Ya, alhamdulillah. Yeay, aku udah Punya jadi mama anak lagi. mama. Aku punya mama sekarang. ya. Amin, punya mama 2. Ya moga-moga bisa ini pesan dari mama ini kan juga kita nanti bisa sebagai pecutan buat Vicky juga sama Kalina. Kalina sih aku berharap banyak juga dengan Vicky bisa jadi makin bersinar dua-duanya. Amin, Allahumma amin. Thank you lo, Mama udah ngobrol-ngobrol sama kita di kesempatan ini. Moga sehat terus ya. Mama punya semangat hidup yang baru sekarang. Sekarang punya Semangat. anak gladiator. Semangat. Gladiator. Ya perlu ada yang diomelin kalau dia dikit-dikit gitu. Iya. Pokoknya Mama sehat terus. Terima kasih Ma. Punya aku Sama-sama. sama Rofi sama Kalina udah gangguin istirahat Mama. Enggak apa-apa. Jadi inspirasi lah, Ma. Nanti punya cucu lagi. Kapan punya cucu lagi gladiator? Segera. Suntika juga udah nggak nanti-nanti. Langsung ya. Gempur Romawi. Strategi Troy.
strategi Troy. Ya biar mama sehat terus, biar bisa gendong cucunya lagi. Gendong cucu Mas, semangat Mas. Insyaallah nanti kita bisa melaksanakan ibadah juga ke Masjidil Haram sama-sama, ke Mekah sama-sama. Amin. Amin. Oke, thank you semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.